Ya. Sebagai bangsa dan sebagai pelaksana atau sebagai pelaku bisnis, bahwa ini menjadi satu arah yang sudah benar. Sekarang itu di aluminium justru ada 16. 16 investor yang terjun ke aluminium. 0,8 metric ton, itu cadangan. Sumber daya itu kira-kira 7,8 miliar metric ton, jadi cukup besar. Anda kembali menyaksikan Nusantara Economic Updates dan kita langsung saja jelang segmen Mining Edge untuk Anda. Pemirsa, investasi hilirisasi terus menunjukkan penguatan. Menteri Investasi dan Hilirisasi Kepala BKPM Rosan Roslani mengungkapkan realisasi investasi hilirisasi pada triwulan kedua 2026 mencatatkan 152,7 triliun rupiah. Angka tersebut meningkat 5,7% dibandingkan periode sebelumnya sekaligus menyumbang hampir 30% atau 29,8% dari total realisasi investasi nasional pada periode yang sama. Menariknya terjadi perubahan komoditas utama investasi hilirisasi. Jika sebelumnya didominasi oleh nikel, kini boksit menjadi sektor dengan kontribusi investasi terbesar. Pemerintah menilai pergeseran ini menunjukkan hilirisasi Indonesia semakin beragam. Tidak hanya bergantung pada satu komoditas. Selain boksit dan nikel, pemerintah juga mendorong pengembangan hilirisasi kelapa sawit, karet, kayu, hingga pasir silika untuk memperbesar nilai tambah sumber daya alam di dalam negeri. Rosan menyebut pengembangan ekosistem hilirisasi akan terus diperluas agar Indonesia mampu mengolah bahan mentah menjadi produk bernilai tinggi dan memperkuat daya saing industri nasional. Ya, pergeseran peta investasi hilirisasi ke sektor boksit memberikan sinyal tegas bahwa diversifikasi industri kita tengah berjalan. Namun seberapa besar potensi boksit untuk benar-benar bisa menyaingi dominasi komoditas nikel dan menjadikan Indonesia sebagai pemain kunci aluminium dunia? Untuk menjawabnya telah bergabung bersama kami, bersama Ketua Umum Asosiasi Boksit Indonesia, Bapak Ronald Sulistianto. Pak Ronald, selamat pagi. Selamat pagi, Mbak. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sama-sama. Ada data yang menarik sekali ya Pak yang bakal kita bahas di dialog kali ini. Ya. Untuk di triwulan kedua 2026, boksit melampaui nikel realisasi investasinya. Apa sebetulnya yang membuat boksit ini semakin naik daun? Apakah ini juga salah satu buah dari kebijakan hilirisasi yang juga didorong oleh percepatan Undang-Undang Minerba? Ya, saya kira semuanya semua mendukung ke arah itu. Perjuangan dari teman-teman juga sudah cukup panjang, hampir 14 tahun. Dan hal-hal yang berkait dengan regulasi juga sangat mendukung. Kedua juga suasana kebatinan sudah mulai lebih baik lah. Kalau dulu suasana kebatinannya masih dipengaruhi oleh masalah-masalah seperti adanya COVID dan lain sebagainya ya. Sejak awal daripada hilirisasi ini dicanangkan sebetulnya dari Undang-Undang Nomor 4 ya 2009. Terus ke Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020. Jadi perjalanan itu sebenarnya udah panjang. Bahwa sekarang kelihatan ada riak-riak kenaikan yang menurut pemerintah sudah cukup signifikan. Rasanya membanggakan kita semua lah ya. Sebagai bangsa dan sebagai pelaksana atau sebagai pelaku bisnis. Bahwa ini menjadi satu arah yang sudah benar. Gitu. Progresnya sudah mulai terlihat ya Pak? Jelas. Hilirisasi boksit ini kan berkembang ke alumina dan juga nantinya juga ke aluminium. Dan ini kan juga dibutuhkan oleh industri baterai, kemudian juga otomotif ya Pak. Dan pemerintah juga menilai bahwa ini nilai tambahnya juga potensinya juga cukup besar. Betul. 15 kali lipat kalau dihitung-hitung. Nah, apakah potensi ini juga sudah mulai terrealisasi dan juga telah dimanfaatkan? Ya jelas, ada jelas. Ini sebetulnya kan satu ekosistem ya. Dari mulai penambangan bauxite, menuju ke alumina dan akhirnya ujungnya adalah di aluminium. Kita akan berjaya setelah di aluminium. Alumina baru antara, boksit raw material.
Nah ini kelihatan bahwa saya juga agak kaget ya. Awalnya kan kita mendorong bagaimana hilirisasi ini terejawantakan itu berdasarkan pola atau skema rencana awal yaitu pendirian refinery. Saya akan membuat nomenklatur yang supaya tidak rancu di masyarakat. Ada pemurnian dan pengolahan yaitu refinery yaitu di alumina. Dan itu yang kita dorong. Pemerintah mendorong itu. Sekarang sudah kira-kira 13, 5 sudah riak-riak untuk produksi, lainnya sedang dalam proses. Tapi yang saya kaget itu adalah industri aluminiumnya. Sekarang investor itu meliriknya ke sana. Justru kalau saya anggap ini sekarang 13, satu itu chemical, 12 itu adalah SGA. Sekarang itu di aluminium justru ada 16. 16 investor yang terjun ke aluminium. Maka ini kan tanpa disadari berkembang pesat. Kedua cara menilai ini para investor sudah jeli gitu. Kalau ini menjadi sesuatu tidak mungkin kalau aluminium tidak diproses. Karena kebutuhan dunia ini kan makin lama makin meningkat. Sampai 2030 mungkin kira-kira sekitar 150 sampai 200 ya. 200 juta ton ya. Sejalan dengan potensi kebutuhan aluminium yang juga terus meningkat ya. Terus meningkat. Produksi Indonesia kan sekarang ini kalau yang sudah yang ada itu kan kira-kira 200 hampir 300 ribu ton lah ya dari Inalum. Dan ada beberapa perusahaan yang sudah mengeluarkan produksi, tapi memang belum publish secara umum sehingga saya belum bisa menghitung ya berapa besaran itu. Tapi kalau yang direncanakan kita akan menginjak pada sampai dengan 3 sampai 5 juta ton per tahun. Kalau itu nantinya terrealisir menjadi satu kenyataan bahwa smelter aluminium itu terwujud. Oke, seiring dengan percepatan pembangunan dari smelter juga, kemudian refinery, ada kekhawatiran soal cadangannya ini, Pak. Nah, apakah ini juga menjadi suatu kekhawatiran juga dan bagaimana menjaga stabilitas agar cadangan boksit nasional kita ini juga tetap terjaga seiring dengan adanya potensi peningkatan dari kebutuhan itu sendiri? Ya, itu pertanyaan yang saya senang. Saya nggak pernah ditanya itu soalnya. Saya ditanya di ujungnya aja, di hilirnya aja, di hulunya enggak gitu. Nah, saya ingin menceritakan bahwa ini sebetulnya satu siklus kegiatan yang saling berkaitan. Cadangan kita tercatat itu 2,8 metric ton, itu cadangan. Sumber daya itu kira-kira 7,8 miliar metric ton, jadi cukup besar sumber daya. Dan ini dipublish oleh SDM, bukan oleh kami ya. Artinya memang ahli-ahli yang mengatakan itu. Tapi pertanyaan saya, di mana kalau ditanya saya? Saya ditanya oleh investor, di mana cadangan itu berada? Saya katakan di peta ada. Tapi kalau lihat lagi di peta, setiap peta yang kami berikan itu pasti ada tumbang tindih. Jadi sekarang kalau IUP itu diberikan satu area IUP, itu selalu tumbang tindih dengan kebun. Kebun sawit. Dan kebun sawit ini punya domain hukum yang sama kekuatannya. Dia punya HGU dan kami adalah pemegang IUP. Dan pemegang IUP tidak secara otomatis bisa menghaki tanah itu. Dia harus kalau dengan masyarakat harus pinjam pakai. Kalau dengan HGU harus B2B. Tapi masalahnya pengusaha sawit belum tentu mau loh B2B dengan tambang. Karena apa? Menurut mereka dirusak. Sawitnya nanti ditebang baru ditanam lagi. Padahal jangan lupa bahwa di dalamnya ini ada kandungan yang yang punya nilai jual sebagai pendapatan negara. Kalau itu tidak boleh, masalahnya kan jadi lain karena punya kekuatan hukum yang berbeda. Maka harusnya kekuatan hukum yang masing-masing egosentris ini punya harus disatukan dong. Supaya juga penambang tenang untuk bisa mengeksplor apa yang ada di dalam bumi berdasarkan peraturan yang ada dan pihak yang ada di atasnya harus bisa memberikan waktu pada kita. Karena kan tidak semuanya tuh sama penanaman. Jadi memang ada waktu juga di replanting dia. Mungkin bisa kita sinergikan pas mana yang di replanting kita ambil di sana. Nah ini jadi kendala sebetulnya sekarang ini saat ini. Sehingga lokasi yang berhimpitan dengan HGU tadi dan juga kemudian perkebunan ini yang juga menjadi perhatian penting oleh pelaku industri begitu ya. Baik Pak, kita akan lanjut kembali dialog kita pemirsa Nusantara Economic Update akan kembali saat lagi.